Kembali di Ayu Sore, pemirsa, setelah menjalani masa perawatan selama 22 hari, Wali Kota Bogor Bima Arya dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang. Selanjutnya, Bima Arya harus istirahat dan menjalani isolasi mandiri. Wali Kota Bogor Bima Arya diperbolehkan pulang lantaran dinyatakan sembuh COVID-19 secara klinis setelah rapid test serta 2 kali uji swab menunjukkan hasil negatif. Alhamdulillah pagi ini siap-siap untuk pulang ke rumah. Berdasarkan protapnya memang masih harus dilindungi ketika keluar menuju mobil, pakai baju dari rumah sakit untuk mencegah terpapar atau reinfeksi, katanya pakai kacamata untuk ada kacamatanya, dan juga pakai ini penutup kepala supaya tidak nempel kuman atau virus lagi, ya, supaya aman untuk semua. Ini ruangan saya selama 22 hari di sini, ditemenin oleh suster, dokter, perawat yang hebat-hebat semua. Jadi bismillah, sekarang sebentar lagi kita akan meluncur menuju kediaman. Bima Arya meninggalkan ruang perawatan dan diantar pulang dengan ambulans. Sementara pemerintah Kota Bogor tetap memberi rekomendasi kepada wali kota untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Prosedur tersebut dilalui untuk memastikan kondisi kesehatan Bima Arya hingga sembuh total. Sebelumnya pada 19 Maret 2020, Wali Kota Bogor Bima Arya dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Setelah dinyatakan positif terinfeksi, Bima Arya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 4.241 orang. 359 diantaranya dinyatakan sembuh dan 373 orang meninggal dunia. Kasus positif yang kita dapatkan per hari ini sebanyak 399 orang, sehingga totalnya menjadi 4.241 orang. Kasus sembuh seperti yang sudah kami sampaikan di awal, 359 orang. Kasus meninggal ada penambahan 46 orang menjadi 373 orang. Saudara-saudara sekalian, mari kita yakini bahwa penyebaran masih terjadi. Ancaman kesehatan yang lain juga masih ada. Mari kita putuskan penularan dan pastikan jaga kesehatan. Kemudian hari ini kami memproses juga pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten, baik yang berada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan. Kami berharap hari ini juga sudah bisa disetujui sehingga maka klaster COVID-19 Jabodetabek bisa lebih terintegrasi, lebih bisa memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemiologinya. Kita pahami bersama bahwa penyakit ini faktor pembawanya adalah manusia. Oleh karena itu aktivitas manusia harus betul-betul kita kendalikan. Pemirsa, pasca penutupan pasar tradisional untuk mencegah penyebaran virus corona, sejumlah pasar berjualan secara online. Salah satunya pasar di Probolinggo, Jawa Timur yang siap sedia mengantarkan pesanan pembeli ke rumah masing-masing. Pasar Kota Probolinggo, Jawa Timur kini disulap menjadi pasar online. Pembeli tinggal memesan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan melalui aplikasi WhatsApp. Setiap pemesanan harus menyertakan foto kartu tanda penduduk. Pengelola pasar kemudian mendata pesanan setiap pembeli dan menyalurkan kepada para penjual. Kemudian pesanan langsung dikirim ke rumah masing-masing. Pemirsa, video warga berkerumun di dekat Istana Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Pihak istana menegaskan Presiden Jokowi tidak mengadakan bagi-bagi sembako pada Sabtu malam kemarin. Beredar luas di media sosial video yang menunjukkan warga berkerumun di depan gerbang Istana Bogor, Jawa Barat. Video ini terekam kamera amatir warga pada Sabtu malam kemarin.
Menurut pihak istana, tidak ada pembagian sembako oleh Presiden pada Sabtu malam. Pembagian sembako hanya dilakukan Presiden pada Kamis 9 April lalu tanpa menimbulkan kerumunan. Kamis lalu, iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Jokowi tiba-tiba berhenti di kawasan Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat untuk membagikan sembako kepada para warga sekitar. Para pengemudi ojek online yang tengah berada di Tugu Kujang berebut mendekati mobil Presiden untuk mendapatkan sembako tanpa memperhatikan imbauan jaga jarak. Pasukan pengamanan Presiden langsung menertibkan warga yang mendekat. Paket sembako yang dibagikan tersebut berupa paket beras seberat 5 kg. Selain di Bogor, Presiden Joko Widodo juga sempat membagikan ratusan sembako kepada masyarakat di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Anggota Pas Pampres mengelilingi mobil RI1 di depan sebuah halte yang terdapat kerumunan ojek online. Tidak lama kemudian, bagasi bagian belakang mobil dibuka dan terdapat paket sembako. Namun Presiden Jokowi tidak turun dari mobil. Pembagian paket sembako hanya dibagikan Pas Pampres yang tetap menjaga jarak tubuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat sore Pak Ngabalin. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mengenai Jokowi yang berbagi ini Pak, apakah memang sudah direncanakan dan kenapa masyarakat jadi berkerumun begitu? Ya, yang pertama harus disampaikan bahwa berita atau informasi tentang pembagian sembako di Bogor kemarin itu adalah berita yang sungguh sangat sesat dan menyesatkan masyarakat, ya, yang berbondong-bondong datang ke Istana Bogor itu berita yang sungguh sangat menyesatkan masyarakat, tidak benar karena tidak ada sama sekali rencana seperti itu yang hendak dan akan dilakukan oleh Presiden. Karena itu berita bohong, ya. Baik. Tentu saja bagi berita ini, tentu saja bagi kami adalah tidak bagus karena penilaian itu kan pada akhirnya datang kepada Bapak Presiden. Makanya kami harus menyampaikan bahwa informasi tentang adanya viralnya video yang beredar terkait dengan membagi paket sembako, ya, pada hari Sabtu malam kemarin itu adalah berita hoax, berita tidak benar, berita yang menyesatkan masyarakat sehingga mereka berbondong-bondong datang ke istana. Itu berarti betul ya Pak ya, adanya kerumunan warga yang menuju Istana Negara begitu? Bagaimana maksudnya? Berarti betul adanya sesuai yang seperti yang di video begitu ya Pak ya? Tapi ya, bukan undangan dari Presiden Jokowi begitu? Ya, dua hal. Hal yang pertama sekarang dilihat apakah video itu video baru atau video lama. Kalau toh itu video baru maka pasti masyarakat itu mendapatkan informasi yang tidak benar. Oke. Berarti belum ada laporan dari Istana Negara Pak ya? Tapi sudah kami membuat rilisnya ke teman-teman wartawan, ya, dari pihak pers, Humas Istana Kepresidenan telah kami sampaikan juga bahwa itu tidak benar kalau ada Bapak Presiden Joko Widodo hendak membagikan paket sembako, ya, itu tidak benar. Memang pada hari Kamis sore pada waktu beliau dalam perjalanan Jakarta ke Bogor itu sempat singgah sejenak kemarin di gerbang tol Kemayoran, kemudian juga kita lihat itu kan, tetapi Pas Pampres yang mengawal Bapak Presiden juga terus menjaga semua beberapa kawan-kawan yang mendekati itu supaya tetap menjaga jarak seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, Pak Ngabalin, berarti ini warga berkumpul ke Istana Negara karena termakan hoax atau inisiatif sendiri?
Iya pasti, tidak mungkin mereka bisa datang berkumpul kalau bukan mendapatkan informasi berantai. Itu yang tentu saja ya sangat kami sesalkan peristiwa itu bisa terjadi Sabtu malam di Bogor itu ya. Baik, Pak Ngabalin, apakah berita ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada kegiatan pembagian paket sembako oleh Bapak Presiden pada Sabtu malam kemarin di Bogor. Itu pasti, itu berita resmi. Oke. Gitu. Baik. Pak Ngabalin, apakah berita ini sudah sampai ke Presiden Joko Widodo? Apa responnya? Iya, makanya tentu Bapak Presiden juga kaget dan heran bagaimana ceritanya. Maka itu tadi dari pagi, siang, bahkan sore juga kami terus menghimbau kepada siapa saja dalam situasi yang seperti begini. Mari kita membangun kebersamaan, ya, menjaga terus kekompakan, kemudian jangan ada yang bercanda ya dalam situasi seperti begini, kemudian mengirim berita-berita yang penuh kebohongan, hoax, berita yang terkait dengan kebencian dan lain-lain sebagainya. Itu tidak bagus karena situasi kita tidak kurang bagus hari ini. Pak Ngabalin, ke depannya seperti apa, Pak? Apa langkah yang dilakukan agar tidak terjadi hal seperti ini, Pak? Oh ya, tidak ada lain kecuali memang himbauan pemerintah terkait dengan bagaimana kita menggunakan informasi media ini dengan baik, supaya kita juga tidak dengan gampang dan mudah ikut menyebarkan berita-berita yang bisa menyesatkan masyarakat. Ya, ke depan saya kira mudah-mudahan ya ini informasi dari iNews TV pada sore ini juga bisa sampai ke banyak orang dan bisa memberikan satu pengetahuan tersendiri kepada siapa saja yang terima bisa kasih. menyaksikan. Baik, terima kasih Pak Ali Mohtar Ngabalin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu, Pak.